Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selalu senang bisa menyapa saudara setiap hari Jumat melalui Spiritual Journal. Kali ini kita mau belajar dari teladan Yesus dalam hal relasi dengan Bapanya. Sebelum membahasnya lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan semata. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti isi hati Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya, setiap kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya relasi dengan manusia lainnya. Relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hubungan, perhubungan, atau pertalian yang banyak dengan orang lain. Nah, selama 3 tahun Yesus melayani orang-orang di sekitarnya, Yesus juga sangat memperhatikan hubungannya dengan Bapanya. Kali ini kita akan membahas dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Saudara, perikop ini merupakan lanjutan perjalanan pelayanan Yesus di Kapernaum. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 mengisahkan pelayanan Yesus di rumah ibadat di Kapernaum. Dalam perikop selanjutnya, Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34 mengisahkan pelayanan Yesus bersama Yakobus, Yohanes, Simon dan Andreas menuju ke rumah mertua Simon yang sedang dalam kondisi lemah tubuh. Markus pasal 1 ayat 33 sampai 34 dikisahkan bagaimana Yesus melayani orang banyak yang berkerumun di depan rumah mertua Simon. Kehadiran Yesus di rumah mertua Simon sudah menjadi rahasia umum, sehingga banyak orang yang datang ke rumah mertua Simon minta agar Yesus melayani mereka, menyembuhkan mereka yang saat itu dalam kondisi sakit dan kerasukan setan. Saudara dapat membacanya di ayat ke-32. Dapat dibayangkan bagaimana penuhnya jadwal pelayanan Yesus. Capeknya Yesus melayani orang-orang yang datang ke rumah Simon. Belum lagi waktu untuk melayani tak bisa dibatasi karena orang banyak yang datang. Bisa jadi sampai tengah malam Yesus masih melayani mereka. Bisa jadi waktu tidur Yesus sangat terbatas. Bisa jadi karena terlalu capek Yesus tidak bisa tidur. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Mari kita baca di ayat ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat 35 menjelaskan tentang situasi dan kondisi waktu itu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Jika kita gambarkan waktu ini dengan keadaan di Indonesia, bisa jadi menunjukkan sekitar jam 3, jam 4 subuh gitu ya. Situasi di mana banyak orang masih tidur dan matahari belum muncul. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Padahal malam sebelumnya Yesus melayani banyak orang dan kemungkinan Yesus menginap di rumah mertua Simon. Dapat dibayangkan jika Yesus baru selesai melayani orang banyak sekitar jam 12, ya tentu saja Yesus tidak mungkin langsung tidur. Bisa jadi dia masih berbincang dengan orang-orang di sekitarnya. Kemungkinan dan bisa jadi Yesus tidur baru 1 jam lamanya. Tetapi Yesus bangun pagi-pagi benar ketika hari masih gelap dan ambil waktu untuk berdoa. Dia menghampiri Bapanya.
Di ayat ke-36 menjelaskan ketika Yesus sedang berdoa, Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Bisa jadi waktu itu menunjukkan hari sudah pagi dan matahari mungkin juga sudah muncul. Ketika merenungkan bagian ini, saya berpikir lamanya waktu yang Yesus pakai untuk berelasi dengan Bapanya. Yesus berdoa saat hari masih gelap dan Simon mencarinya ketika matahari sudah muncul di permukaan bumi. Bisa jadi waktu menunjukkan sekitar pukul 6. Berarti Yesus memakai waktu untuk berelasi dengan Bapanya sekitar 2-3 jam. Ini baru perkiraan dengan perhitungan saya pribadi. Dalam kondisi lelah dan mungkin masih mengantuk, Yesus tetap bangun pagi untuk berelasi dengan Bapanya. Saya juga memikirkan hal ini. Kemungkinan besar dan dapat dipastikan Yesus bangun pagi-pagi benar ini sudah merupakan hal yang rutinitas. Artinya sudah terbiasa bangun pagi-pagi walau tidurnya tidak cukup waktu, walau masih lelah dan mengantuk. Tetap saja Yesus bangun pagi-pagi benar untuk menjumpai Bapanya. Sudahkah kita memiliki kebiasaan untuk bangun pagi-pagi dan memberikan waktu untuk bersekutu dengan Yesus? Ketika saudara bangun pagi, apa yang ada dalam benak saudara? Apakah saudara memikirkan relasi dengan Yesus atau mengambil HP dan melihat WA, TikTok, atau renungan di YouTube yang dibuat oleh orang lain? Ada orang-orang yang berpikir bahwa ketika ia mendengarkan renungan di YouTube, itu berarti dia sudah melakukan saat teduh atau renungan pribadi. Saudara, hal yang perlu dicatat dan diingat. Ketika saudara mendengarkan renungan orang dari YouTube, itu tidak sama dengan saat teduh pribadi. Renungan pribadi itu saudara merenungkan firman Tuhan secara pribadi, bukan mendengarkan renungan orang lain. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan, saudara akan semakin mengenal Yesus. Saudara akan semakin memahami apa rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi. Saudara lebih tahu dan memahami perintah dan janji Allah. Saudara akan mengalami kehidupan yang berbeda. Saudara akan mengalami pertumbuhan iman. Mari kita meneladani Yesus yang sudah memberikan teladan kita dalam hal berelasi dengan Bapanya. Mari kita melanjutkan membaca ayat 37. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Ternyata Simon mengabarkan pada Yesus bahwa banyak orang mencari Yesus. Mengapa orang banyak mencari Yesus? Kemungkinannya yang pertama, mereka mendengar kabar dari orang-orang yang semalam telah mendapatkan pelayanan dari Tuhan Yesus. Kedua, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari Yesus karena ingin mendapatkan pelayanan juga. Yang ketiga, mungkin di antara orang banyak itu ada juga orang-orang yang ingin menyaksikan Yesus ini sosok seperti apa, karena mereka sudah mendengar kabar tentang Yesus. Jadi mereka penasaran, ingin melihat Yesus. Dalam sekejap, Yesus sudah menjadi salah satu tokoh yang diperhitungkan. Dalam arti begini, namanya begitu cepat melejit melalui pembicaraan dari mulut ke mulut hanya dalam waktu singkat. Lalu apa respon Yesus kepada Simon? Mari kita membaca ayatnya yang ke-38. Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Saudara, kita lihat di sini,
Justru Yesus mengajak para murid untuk menyingkir pergi ke kota-kota yang berdekatan dengan kota Kapernaum untuk melakukan pelayanannya. Yesus melakukan misi Bapanya, yaitu memberitakan Injil. Di ayat ke-39 tertulis, "Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan." Yesus tahu benar untuk apa dia diutus Bapanya ke dunia. Dia pergi ke seluruh Galilea untuk memberitakan Injil dan mengusir setan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berelasi dengan Bapa kita adalah hal yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Berelasi dengan Bapa dapat dilakukan kapanpun kita mau. Kitalah yang menentukan waktunya. Mau pagi, siang, atau malam, kitalah yang mengatur waktunya. Dan Bapa tetap menunggu kita untuk menghampirinya. Berelasi dengan Bapa memerlukan komitmen dari kita sendiri. Komitmen dapat berjalan ketika kita mengesampingkan zona nyaman kita. Artinya, kita tetap bisa berelasi dengan Bapa walau kita masih mengantuk, walau kita sangat lelah, walau kita masih pengen tidur. Semua itu bisa kita tinggalkan ketika kita sudah berkomitmen untuk berjumpa dengan Bapa. Seperti yang telah Yesus lakukan. Walaupun dia capek, dia tetap bangun pagi menjumpai Bapanya. Saudara, berelasi dengan Bapa akan membuat kita mengenal Bapa lebih dalam lagi. Kita akan memiliki pengalaman iman bersama Yesus. Kita akan lebih banyak memahami isi hati Yesus. Kita akan lebih peka apa kehendak Yesus dalam hidup kita. Saudara, saat ini mari kita berkomitmen menentukan waktu untuk dapat memiliki relasi dengan Bapa, karena Dia selalu menantikan kita untuk berelasi dengannya. Amin. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan besar, ku rasa nyaman dan segar. Ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Dia memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku